doa, Allah Subhanahu wa taala itu kan udah berfirman, "Ud'uni istajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti tak kabulkan. Pasti. Itu sama Allah itu pasti dikabulkan. Bahkan Allah itu enggak pernah kayak nyuruh gitu, enggak pernah. Allah itu malah nunggu kita buat berdoa. Dan istajib lakum pasti dikabulkan sama Allah. Kan ya ayat yang termasuk favorit saya. Terus juga udah sering kita dengar itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, gitu kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fastajibu li wal yu'minu bil alamin. Kata Allah kan, katakanlah Muhammad, jika mereka bertanya kepadamu tentang aku, sungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Allah itu maha dekat lebih apapun. Bahkan katanya itu apa itu Mas Hakam, lebih dekat daripada urat tadi kita. Gimana itu? Kata-katanya. Ada yang bilang lebih dekat dari urat nadi, ada yang bilang lebih dekat dari kerongkongan kita ini. Kerongkongan kita. Allah itu sedekat itu sama kita. Dan ya berdoa itu pasti ada akhlaknya, pasti ada akhlaknya. Loh, jangankan minta-minta ke Tuhan, sama makhluk loh. Kayak seorang, ya mohon maaf ya, pengemis minta ke sesama makhluk, ke orang aja loh pakai adab. Masa kita minta ke Allah nggak pakai adab gitu. Dan daripada akhlaknya adab itu salah satunya ya menghadap kiblat, terus dalam keadaan yang suci juga gitu. Dan yang paling penting ketika kita berdoa, yang paling penting itu yakin. Karena Allah juga berfirman di hadis qudsi itu, ana inda dzunni 'abdi bi. Saya itu tergantung prasangka hamba saya kepada saya. Kalau prasangkamu udah husnudzon dari awal, bakal jadi baik, bakal lancar semuanya, bakal sukses semuanya. Pokoknya yang bahagia, yang baik semuanya, ya itu yang bakal kamu dapatkan nanti. Allah itu tergantung prasangka kamu. Kamu husnudzan apa enggak sama Allah, itu tergantung nanti hasil doamu kayak gimana. Karena doa ini ya senjata terampuhnya muslimin wal muslimat gitu loh, bisa dibilang. Karena dengan doa, hal-hal yang mungkin bagi kita itu nggak mungkin, tapi bagi Allah bisa mungkin. Bahkan bisa terjadi gara-gara doa. Bahkan hati sekeras apapun itu, kalau kita udah doain terus, bisa-bisa hati itu jadi lembut, bisa jadi hati yang keras itu bisa mencair juga gitu. Ya kan yang sudah didawakan ya Hashimino, yang sering didawakan sama Nun Hafid, seperti yang sering didawakan sama Mas Hakam juga, itu gak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Yang nggak mungkin itu Allah jadi dua, itu tois yang nggak mungkin di dunia ini. Yang nggak mungkin. Yang nggak mungkin juga ada satu lagi, Mas. Apa itu? Tak mungkin aku juga mencintai orang lain selain kamu. Ampun deh sekali itu, ampun saya. Seru nih kalau bahas cinta ini teman-teman. Tapi hati-hati. Orang yang mencintaimu pasti akan memuliakanmu. Pasti. Kita lihat para habaib, kita lihat para ulama. Ketika dicintai oleh para muhibbinnya itu memuliakan dia. Memuliakan dia ketika ada acara diiringi, dikawal, ketika butuh apa dibelikan, dikasih, butuh minum, makan, peristirahatan, semuanya lengkap. Itu adalah orang yang benar-benar mencintai. Tapi jika ada orang yang mencintai, ngakunya cinta tapi nggak bisa memuliakan kita, itu bukan cinta namanya. Ada nafas, itu adalah nafsu. Hah? Itu adalah bisikan setan. Ya, hati-hati teman-teman. Makanya orang yang benar-benar mencintaimu akan benar-benar memuliakanmu. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak senonoh pun dia nggak berani. Apalagi sudah ada niatan baik. Aku pengen jadiin kamu istri. Aku pengen jadiin kamu suami. Nggak mungkin dia sudah. Nggak mungkin aneh-aneh. Kalau memang dia itu benar-benar cinta. Kalau masih minta hak sebelum hak itu datang, sebelum waktunya itu, ya. Sebelum halal maksudnya, berarti udah jelas sama nafsu tak itu. Itu hati. Semoga kita dijauhkan dari zina ya. Amin. Dan juga teman-teman semuanya, akan ada masanya. Saya sudah
Saya sudah di fase itu. Makanya saya ceritain sama teman-teman biar teman-teman hati-hati. Akan ada masanya kamu mencintai seseorang lalu kamu melupakan yang lain. Akan ada masanya kamu mencintai seseorang lalu kamu tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Terutama orang-orang terdekat kamu, guru dan juga orang tuamu. Akan ada masanya kamu mencintai seseorang, kamu rela mati-matian demi dia. Akan ada masanya kamu mencintai seseorang dan kamu menjadi orang yang paling sedih di dunia ini. Akan ada masanya, teman-teman. Kenapa saya bilang ketika kita mencintai seseorang, kita tidak mendengarkan yang lain? Karena buta dan tuli sudah sama yang lain. Yang sama itu aja.